Hari ini kita bersama-sama memperingati hari turunnya Roh Kudus atau yang dikenal sebagai Hari Pentakosta. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Ia tidak membiarkan umatnya merasa sendirian dan tidak berdaya. Ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita mulai dengan keyakinan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 5 ayat 8 berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Mari jemaat, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah merasakan Roh Kudus hadir di dalam hati kita, kita naikkan pujian, katakan, "Ku rasakan kasih-Mu Tuhan." Ku rasakan
Jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa pengagungan. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur menjadi anak-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah kami yang berdaulat atas diri kami. Engkau berkuasa atas alam semesta dan seluruh isinya. Engkau Allah pelukis yang agung, dan hasil karyamu sempurna Bapa. Jika bukan karena karya agungmu, jika bukan karena kasihmu, tentulah kami sudah binasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena tepat hari ini kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan diam di dalam hati kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kiranya segala puji-pujian dan sembah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ribuan tahun yang lalu, Roh Tuhan datang dan bekerja, memampukan murid-murid Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia memampukan mereka bersorak dan bersaksi bagi Allah. Roh yang sama juga ada dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Roh Kudus, Allah yang memberikan pertolongan, penghiburan bagi yang lemah, pencerahan bagi yang terhilang. Karya Roh Kudus luar biasa dalam hidup umat pilihannya. Mari sama-sama kita menyembah Allah Roh Kudus yang senantiasa memenuhi kita. Kita naikkan pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami.
masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Ia rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Mari jemaat sekalian, kita walaupun beribadah di rumah kita masing-masing, saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan, memohon ampun. Mari jemaat sekalian, sebelum masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita naikkan satu pujian, KPPK 166, Salib Hina. Jemaat yang terkasih, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita merendahkan diri, dan biarlah kita jujur di hadapan Tuhan, sebab kita adalah orang yang berdosa, yang tak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Mazmur 130 ayat 2 sampai yang keempat. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh diperkenankan berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ada waktu kami boleh menengadah kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan tidak menuruti contoh dan teladan, sehingga orang-orang yang di luar sana mempertanyakan iman kami Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa melakukan hal-hal yang jahat? Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami lebih banyak membicarakan orang lain daripada mendoakan mereka. Kami lebih banyak mengambil keuntungan untuk diri kami sendiri daripada kami berbagi dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga lebih banyak merasa bahwa kamilah yang harus dihormati daripada kami menghormati orang lain. Kami lebih banyak mengeluh daripada kami mensyukuri apa yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami lebih banyak membuat orang lain marah, kesal terhadap kami, daripada kami membuat mereka tersenyum dan terberkati karena keberadaan kami. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkan kami kembali ya Tuhan, oleh karena kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai jaminan pengampunan dosa, Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Ayat petunjuk hidup baru, mari kita bersama-sama membacakannya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 19. 1, 2, 3. Jangan padamkan roh. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita serta dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi
Shalom jemaat GKI Bengkulu yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Sungguh berharap Bapak Ibu bisa mengunjungi Bapak Ibu, namun kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Namun saya berharap, kami di sini berharap Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang baik dan tetap di dalam iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walau kami tidak berkumpul di dalam gedung gereja. Namun hati kami satu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan hari ini ketika kami merayakan turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Tuhan berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama agar menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan kami, yang menguatkan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di sana dikisahkan bahwa ketika Yesus naik ke surga, ia berkata bahwa aku akan mengutus seorang penghibur kepadamu, engkau akan menerima kuasa bagi orang-orang yang percaya. Dan setelah itu 10 hari kemudian Roh Kudus turun bagi orang-orang percaya yang berkumpul. Dan itulah yang diperingati sebagai hari Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu janganlah padamkan roh. Mari kita membuka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih arti kata memadamkan? Di dalam kalimat ini dikatakan jangan memadamkan roh. Apa sih arti kata memadamkan itu? Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya ada beberapa arti daripada kata memadamkan ini. Secara literal, pertama adalah memang dengan kata memadamkan itu sendiri, secara literal dan spesifik diartikan memang menghilangkan satu api, ya. Kalau memadamkan kita langsung terhubung dengan api. Memang adalah menghilangkan api dengan cara apapun. Yang kedua adalah artinya menekan. Contohnya Bapak Ibu seperti selang yang ada air mengalir di dalamnya kemudian terinjak atau tertekan oleh satu benda, maka itu akan menjadi tidak berjalan airnya dengan baik. Dan itu arti dari memadamkan itu, menekan. Arti yang ketiga adalah menggagalkan. Menggagalkan. Jadi arti kata memadamkan itu artinya menggagalkan. Membuat sesuatu tidak berjalan semestinya. Menahan atau menghambat, menggagalkan satu proses. Saudara, itu arti kata memadamkan. Jadi kalau kita berbicara tentang janganlah memadamkan roh, itu artinya ada satu kesengajaan untuk menolak Roh Kudus, mematikan Roh Kudus dalam diri kita dengan cara apapun. Saudara, sangat keras sekali seorang penafsir mengatakan bahwa ketika berkata soal memadamkan roh, mematikan Roh Kudus, itu artinya menolak Roh Kudus, tidak mau lagi mendengar Roh Kudus, mengabaikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang begitu keras ketika berbicara soal janganlah padamkan roh. Atau Bapak Ibu, arti janganlah memadamkan roh adalah tidak membuat Roh Kudus itu bekerja dengan efektif di dalam diri kita. Atau dengan kata lain, dengan cara yang apapun itu,
atau dengan alasan apapun kita menggagalkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu tidak bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Saudara-saudara, itu arti daripada memadamkan roh. Dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa sangat penting ketika Rasul Paulus mengatakan janganlah padamkan roh. Saudara, apakah ketika dikatakan bahwa kita tidak mengefektifkan Roh Kudus dalam diri kita, itu artinya Roh Kudus itu tidak berkuasa? Tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk kita bisa mengefektifkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, kata jangan di dalam kalimat yang digunakan oleh Rasul Paulus ini menekankan satu adanya kesengajaan. Jadi jangan secara sengaja. Ada tuntutan tanggung jawab kita. Jangan secara sengaja kita mematikan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan secara sengaja membuat Roh Kudus tidak bekerja aktif di dalam diri kita. Jangan secara sengaja kita menggagalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang sederhana adalah satu tungku ya yang ada apinya. Seperti itu gambarannya. Kalau kita mematikan api di tungku itu, maka tungku itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang seharusnya dipakai mungkin untuk memasak, tidak berfungsi lagi karena kita memadamkannya. Memadamkannya bisa saja dengan cara menyiram dengan air atau mematikannya memang, atau mengambil zat yang bisa menaruh, zat yang bisa membuat api itu menjadi mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, memampukan kita melakukan banyak hal yang baik. Kita punya tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, tidak memadamkan roh itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat penting bagi Rasul Paulus. Sehingga ini menjadi hal yang dia tekankan bagi jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Saudara, mengapa ini penting bagi Rasul Paulus? Kalau kita membaca konteks daripada 1 Tesalonika ini, di sana dikisahkan bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika. Memang benar bahwa Rasul Paulus memiliki kedekatan tersendiri kepada jemaat Tesalonika karena mereka adalah jemaat yang begitu baik, mereka adalah jemaat yang setia. Namun di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika ada juga penderitaan yang mereka alami dan juga ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan di dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus ingin menekankan satu hal yang penting. Di dalam Tesalonika ini, Rasul Paulus juga menekankan tentang zaman akhir. Maka Rasul Paulus di dalam satu bagian di Tesalonika ini berkata, jangan tidur tetapi berjaga-jaga dan sadar. Rasul Paulus sedang berbicara tentang masa-masa akhir, tentang menanti kedatangan Tuhan di dalam masa-masa penantian. Dan hal yang penting yang Rasul Paulus mau tekankan adalah tentang jangan padamkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melakukan segala sesuatu yang baik di dalam masa penantian ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Hal itu sangat penting disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, banyak sekali peran-peran Roh Kudus yang bisa kita lihat di sana. Menguduskan dan memeteraikan orang-orang percaya, menginspirasi penulisan Alkitab, memberikan karunia-karunia kepada orang percaya untuk melayani. Menggerakkan orang untuk percaya dan menerima Kristus, mengubah kita semakin serupa dengan Kristus, menjadi penolong dan penghibur bagi orang-orang percaya. Banyak sekali Bapak Ibu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun hari ini saya mengajak kita melihat 3 bagian daripada peran Roh Kudus
Dituliskan oleh seorang penulis bernama John Dreister dalam bukunya Melakukan Buah Roh. Di sana dikisahkan ada 3 bagian besar daripada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dari 3 bagian ini melihat bagaimana sih kita memadamkan Roh Kudus dengan karyanya dan bagaimana sebenarnya aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memadamkan Roh Kudus itu? Bagaimana kita waspada tidak melakukan itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu memperlengkapi kita untuk bisa melayani. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7, 8 dan 11 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan judulnya rupa-rupa tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayatnya yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, Roh Kudus memberikan kita karunia untuk menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini. Layanilah seorang akan yang lain, dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan diberikan karunia untuk melayani. Dan Roh Kudus memampukan kita, memperlengkapi kita untuk melakukan pelayanan itu. Saudara, kalau itu salah satu karya dari Roh Kudus, bagaimana kita memadamkan Roh Kudus di dalam pengertian ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengingat bahwa memadamkan Roh Kudus artinya sengaja mematikan Roh Kudus, menolak Roh Kudus, membuat Roh Kudus tidak efektif dalam hidup kita, atau satu lagi disebutkan bahwa menggagalkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau peran Roh Kudus adalah memperlengkapi kita, cara kita menolak Roh Kudus atau mematikan Roh Kudus adalah ketika kita tidak mau diperlengkapi untuk melayani. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Seharusnya kita mau melayani, seharusnya kita bisa melayani, kita diberikan karunia dan kapasitas untuk melayani. Yang saya maksud melayani tidak hanya sebagai hamba Tuhan atau sebagai penginjil, tetapi dalam bagian-bagian kecil yang bisa kita lakukan. Memadamkan roh adalah ketika kita tidak mau diperlengkapi oleh Tuhan. Kita tidak mau melayani. Kita tidak mau memberikan hidup kita melayani. Saudara, itu artinya kita membuat Roh Kudus tidak efektif di dalam diri kita. Itu artinya kita menggagalkan Roh Kudus mau bekerja melalui kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah kita bekerja sama dengan Roh Kudus, mengefektifkan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita menerima Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau mensukseskan karya Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita bisa menyala-nyala melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah orang percaya yang diam, beku, tidak melakukan apa-apa. Saudara, banyak orang di masa pandemi ini berkata, ya karena tidak bisa ke gereja, ya sudah saya tidak mau melayani. Saya tidak bisa melayani, terbatas gara-gara pandemi ini tidak bisa melayani orang, tidak bisa besuk, tidak bisa pelayanan di gereja, tidak bisa melakukan pelayanan sosial kepada orang lain. Saudara, pandemi tidak membuat kita beku, tidak membuat kita diam. Tetapi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa tetap melayani Tuhan.
mendoakan pemerintah dari rumah, mendoakan tim medis yang bekerja di rumah sakit, mendoakan mereka yang sakit, menyapa saudara-saudara kita yang sudah lama mungkin tidak terhubung dengan kita. Kita bisa melakukannya melalui telepon. Kita bisa memulai komunikasi dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya yakin di handphone Bapak Ibu banyak sekali nomor-nomor kontak di mana orang-orang itu belum percaya kepada Tuhan. Mari coba mulai dengan menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka, kemudian ceritakan tentang Tuhan bagi mereka. Atau mungkin ada orang-orang yang di dalam list kontak di nomor handphone Bapak Ibu. Di handphone Bapak Ibu ternyata ada orang-orang yang mungkin sedang kesulitan di masa-masa pandemi ini, membutuhkan orang untuk mendengarkan mereka. Mari kita memiliki kepekaan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan itu. Jangan padamkan roh, tetapi nyalakanlah roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus, giat melayani dalam kondisi apapun. Saudara, itu yang pertama. Roh Kudus memampukan kita, memperlengkapi kita untuk melayani. Jangan padamkan Roh Kudus, jangan bekukan diri kita, jangan kita diam, tetapi kita harus setia melayani. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk semakin serupa Kristus. Roh Kudus tidak akan berhenti sampai kita menghasilkan keserupaan dengan Kristus melalui buah-buah roh. Roh Kudus terus bekerja melakukan pembaharuan hidup kita. Roh Kudus tidak diam. Roh Kudus terus mau bekerja di dalam kita, menyucikan setiap sudut daripada hidup kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada kebenaran. Saudara, apakah kita sering merasakan ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, kita kemudian menjadi gelisah? Itu Roh Kudus yang sedang menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada pertobatan, menuntun kita kepada keserupaan dengan Tuhan. Buah roh adalah hasil daripada dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita membaca, Bapak Ibu dapat membaca di rumah masing-masing Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Di sana dituliskan bagaimana kita itu dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh keinginan daging kita. Di sana disebutkan bahwa keinginan daging itu telah nyata atau perbuatan daging itu telah nyata. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan lain sebagainya. Itu adalah buah daripada perbuatan daging, kehidupan yang dipimpin oleh daging. Di sana juga disampaikan bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau itu peran Roh Kudus, saudara, mari kita bertanya, bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus dalam pengertian ini? Artinya Bapak Ibu, kalau kita memadamkan Roh Kudus, artinya kita membiarkan keinginan kedagingan kita ini menguasai kita, sehingga keinginan roh itu tidak lagi efektif di dalam hidup kita. Keinginan daging kita itu menggagalkan keinginan roh kita, menggagalkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, ketika kita melihat ada kehidupan yang dipimpin oleh daging kita, ada kehidupan yang dipimpin oleh roh kita, pertanyaannya, selama ini keinginan apa yang memimpin kita? Keinginan dagingkah atau keinginan rohkah? Jelas sekali hasilnya yang kita baca tadi. Saudara,
Apakah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita menghasilkan kasih, sukacita, kebaikan, penguasaan diri dalam kehidupan kita? Ataukah yang kita lakukan selama ini adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, kemarahan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah padamkan roh. Artinya saudara, janganlah kita membiarkan keinginan daging kita itu menguasai kita. Tetapi biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang menghambat kita menghasilkan buah roh? Apakah kita mematikan keinginan roh dalam diri kita? Apakah kita menggagalkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Saudara, buah roh hanya muncul jika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh roh. Jangan padamkan roh. Mari kita terus meminta Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dipimpin oleh roh. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa karya Roh Kudus itu berpusat kepada Kristus. Roh Kudus itu menjadikan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku yang dimaksud ini adalah Kristus, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan Tuhan menyatakan, Ia akan bersaksi tentang aku. Karya utama daripada Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu membantu kita untuk menyatakan Kristus dari hidup kita. Roh Kudus membuktikan kehadiran nyata Kristus. Roh Kudus membawa kelahiran baru dan menyadarkan kita akan keberadaan Kristus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu membuka hati kita untuk melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus memimpin kita pada pengetahuan dan pengertian yang benar. Saudara, seorang penulis bernama Oswald Sanders, di dalam bukunya The Holy Spirit of Promise, dia mengatakan demikian. Pelayanan Roh Kudus berpusat pada Kristus. Sama halnya dengan fungsi teleskop yang memperlihatkan bukan dirinya sendiri, tetapi keagungan sesuatu seluas batas pandang. Demikian juga karya Roh Kudus, yakni Dia sendiri di belakang layar, menyatakan Kristus kepada mereka yang disatukan dalam iman. Saudara, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah ingin menyatakan siapa Kristus itu. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang memadamkan roh, akhirnya kita membuat Roh Kudus itu tidak nyata di dalam hidup kita. Membuat Kristus tidak nyata di dalam hidup kita. Memadamkan roh dalam pengertian ini artinya kita tidak mau atau kita menolak menyaksikan kehadiran Kristus, kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu. Ketika kita menolak Roh Kudus, itu artinya kita menolak Putra dan Bapa. Karena Roh Kudus berkarya untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh. Artinya biarlah Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita agar Yesus nyata bagi kita dan Kristus itu nyata dari kehidupan kita. Yesus Kristus itu terlihat, tercermin dari hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, kita diberikan satu pengingat. Janganlah padamkan roh. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk melayani. Roh Kudus menuntun kita, mengubahkan kita semakin serupa Kristus. Roh Kudus menjadikan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, dua hal yang penting yang kita perlu tanyakan dalam hidup kita. Apakah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah kehidupan kita adalah memadamkan Roh Kudus di dalam hidup kita? Sekali lagi pertanyaannya. Apakah kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah hidup kita justru memadamkan roh itu? Dengan berbagai cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ilustrasi yang menarik ketika ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa anak-anak, jika ada 2 ekor serigala, serigala yang putih, yang baik, dan satu lagi serigala hitam yang jahat. Ada 2 serigala, serigala putih yang baik, serigala hitam yang jahat. Kalau mereka berkelahi, menurut anak-anak, menurut murid-murid, siapa yang menang? Bapak Ibu, apakah bisa menebak siapa yang menang? Serigala yang putih atau serigala yang hitam? Bapak Ibu, murid-murid pada waktu itu satu persatu mengacungkan tangan, berkata, "Bu Guru, yang menang adalah yang hitam." Kenapa yang hitam? Bu Guru, biasanya yang jahat itu kuat, dan kalau melakukan perkelahian dia pasti menang. Dia mungkin lebih kuat, Bu Guru, serigala yang hitam ini. Kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya serigala hitam yang jahat itu serigala yang lebih kuat daripada yang lain. Wah, satu murid yang lain kemudian mengangkat tangan. Dia mengatakan, "Bu Guru, saya tidak setuju. Serigala yang menang adalah serigala putih. Karena dia baik, pasti dia menang. Harusnya yang baik itu yang menang, yang memenangkan perkelahian." Dengan argumen-argumen yang begitu banyak, mereka memberikan pendapat mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya ada seorang murid yang belakangan mengangkat tangan. Kemudian berkata, "Bu Guru, saya tahu serigala mana yang menang." Bu gurunya bertanya, "Serigala yang mana yang menang?" Kemudian dia berkata, "Serigala yang diberikan makan, itu yang menang." Saudara menangkap arti daripada ilustrasi ini? Saudara, yang menang adalah yang diberikan makanan. Karena ketika dia diberikan makanan, itu akan menjadi sumber kekuatan kepadanya, dan dia akan memiliki tenaga yang lebih besar. Ketika dia berkelahi, dia akan menjadi menang. Saudara, saya menggambarkan kehidupan kita yang dipimpin oleh roh, atau kehidupan kita yang mematikan roh, seperti gambaran serigala putih dan serigala hitam. Siapa yang kita kasih makan? Apakah kehidupan roh kita dipimpin oleh roh itu yang kita aktifkan, yang kita kasih makan setiap hari dengan makanan rohani yang kita makan? Ataukah kehidupan kita yang memadamkan roh, menggagalkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehidupan yang dipimpin oleh daging dan hawa nafsu? Mana yang kita beri makan? Mana yang kita perkuat di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau dipimpin oleh roh, ataukah kita memadamkan roh di dalam kehidupan kita? Saudara, hari ini kita dipanggil, jangan padamkan roh. Bangkitlah, kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Kita memiliki kemampuan itu, kita diberikan kuasa. Kuasa itu di dalam Roh Kudus memampukan kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, menghidupkan Roh Kudus, menyalakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita hidup untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Saudara, selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Selamat menjalani kehidupan, menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah padamkan roh di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sampai akhir hidup kita, seperti kondisi jemaat di Tesalonika pada waktu itu, mereka sedang dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Kita semua sedang dalam masa penantian. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang paling penting adalah apakah kita siap? Apakah kita di dalam penantian ini sungguh-sungguh terus berharap kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita sampai kita setia sampai akhir, hidup dalam kebenaran, tidak memadamkan roh, tetapi hidup melayani Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini boleh terus menguatkan kita. Di dalam hati saya, hati Bapak Ibu, saudara sekalian, ada Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena ada Roh Kudus di hati kami. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami untuk giat melayani, memampukan kami untuk menyaksikan karya Kristus di dalam hidup kami, memampukan kami untuk berubah semakin serupa dengan Kristus, membuat kami hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Tritunggal, terima kasih Roh-Mu yang kudus yang hidup di dalam hati kami. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak memadamkan roh. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba waktunya kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian daripada berkat yang Tuhan telah berikan pada kita. Sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian KPPK 309. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Bangkit berdiri. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Kita masuk di dalam doa persembahan. Benar Bapa, bahwa hati kami bersyukur
Kami mau mencintai Engkau, kami mau hormat dan sujud kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, dimanapun beliau berada. Sertai dia Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah mengembalikan sebagian daripada berkat yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Bapa di sorga, seberapapun persembahan yang sudah kami berikan, biarlah Engkau mengajarkan kami untuk dapat memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kami Bapa, tidak dengan bersungut-sungut. Ajari kami untuk dapat mengerti bahwa semua apa yang ada pada kami, harta kami, kekayaan kami, itu semua adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya dapat dipakai di gereja kami ini, di dalam kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Biarlah setiap kita ketika kita beribadah, hati kita terarah kepada Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kiranya kita mengkhususkan waktu sabat bagi Tuhan, waktu rest di hadapan Tuhan. Dan jemaat Tuhan terus boleh menjaga kerohanian dan emosi kita dengan baik. Karena dalam situasi seperti ini, kadang membuat kita menjadi mudah tersinggung, ya, sensitif. Kita mudah untuk marah-marah karena kita nggak bisa banyak melakukan aktivitas. Dan ini bisa membuat sekali lagi kita sensitif. Maka jaga hati kita dan jaga kerohanian kita. Saudara pernah mendengar bahwa tingkat penceraian meningkat? Kalau kita tidak bisa memanage emosi kita, kita akan mudah terbawa emosi karena ekonomi sulit dan ketemunya kamu lagi ya, istri lagi, ketemu lagi. Maka jaga hati, ya, jaga hati dan tetap punya hati untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia untuk melayani hari ini, untuk liturgis, singer dan pemusik, dan juga untuk guru Injil Lisa dari Kebayoran Baru yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan minggu, syukur ataupun perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati juga, kiranya jemaat terus boleh mendukung di dalam doa untuk pelayanan GKI Bengkulu. Nah, untuk pengumuman minggu depan, pembicara Guru Injil Berta Daily dengan tema kepatuhan kepada pemerintah. Ya, jemaat juga boleh mempersiapkan hati untuk boleh beribadah kembali. Dan jikalau jemaat yang bersedia melayani dan bertumbuh bersama kami dalam pelayanan dapat menghubungi kami atau Ibu Yuli atau saya sendiri, ya. Demikian warta untuk minggu ini, jaga kerohanian dan jaga emosi. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi kami boleh beribadah di minggu ini. Meskipun online Tuhan, namun biarlah tidak membatasi kami untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Kuasa sabda-Mu boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan arahan untuk hidup dan menghidupi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tegur kami, bahkan Tuhan bisa pukul kami jikalau kami telah menyimpang terlalu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam kasih-Mu Engkau menegur kami agar kami tidak semakin jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu Guru Injil Lisa.
Kiranya Tuhan juga memberkati dan terus boleh memperlengkapi dia dalam pelayanan yang dipercayakannya. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk para pengurus dan para aktivis. Biarlah mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk boleh melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga kiranya mengirimkan anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama dengan kami. Kirimkan ya Tuhan anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi rekan yang saling membangun satu dengan yang lain. Kami lemah Tuhan, kami tak berdaya, tetapi biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, lemah tubuh, pergumulan masalah keluarga, keuangan, kegelisahan yang tidak kunjung usai. Kiranya Allah hadir untuk mereka. Tuhan menyembuhkan mereka, menguatkan maupun menghibur hati yang lara. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberikan solusi yang terbaik. Kami menyerahkan juga untuk pemerintahan kami Tuhan. Topang mereka dan terus jaga hidup pemimpin kami yang tulus mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Dan jikalau ada yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dengan mengorbankan bangsa ini, kiranya Tuhan juga memberikan roh pertobatan agar mereka kembali untuk hidup benar. Dan kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami perekonomian yang sulit Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Inilah doa permohonan dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah pagi hari ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput umat yang setia. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Doa teduh. Tuhan Yesus berkati.